Halo, ketemu lagi sama gua Joseph Manurung. Kali ini spesial banget. Gua mau mereview sebuah mainan. Kalau di gitar namanya efek, tapi mungkin selama ini kalian melihatnya sebagai plugins, ya. Tapi disclaimer dulu nih, gua bukan gitaris, jadi mohon maaf kalau ada salah-salah istilah atau mungkin gua mainnya juga parah tadi. Mohon maaf sebelumnya. So, tidak berlama-lama, mari kita lihat Amplitube X Gear. Nah, Amplitube ini merupakan produk dari IK Multimedia atau kalau di bahasa Indonesia IK Multimedia. Nah, selama ini kita mengenal Amplitube itu sebagai software dan Amplitube cukup populer loh. Banyak yang pakai gitu. Saya juga sering pakai pluginsnya untuk nambahin kadang kurang distorsi atau efek lain, misalnya modulasi. Dan Amplitube sekarang membuat hardware-nya. Hardware-nya berupa pedal. Gue nggak tahu sudah berapa yang dirilis, kayaknya baru 4 ini ya, baru 4 jenis pedal ini. Ini menarik banget karena ada fitur-fitur yang mungkin nggak ada di pedal lainnya. Tapi sebelum ke fitur, gue pengen kasih tahu nih, ada yang warnanya biru, oke, ada yang warnanya hijau, ada yang warnanya merah, dan ada yang warnanya kuning. Ini kayak balonku ada 5 ya, tapi ini balonku baru ada 4 nih. Balonku masih ada 4. Nah, yang biru apa sih? Yang biru itu reverb, ya. Dia menyebutnya sebagai X-Space. Ini banyak banget presetnya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Dan masing-masing ada 3, ada ABC-nya. Jadi bisa masing-masing preset bisa punya 3 simpenan lah ya. Jadi nggak cuma 2 simpenannya, 3. Nah, terus ada juga yang hijau. Hijau ini X-Time itu delay. Jadi delay, lay gitu ya. Jadi delay ini ya udah pada tahu lah delay apaan. Nah, yang menarik sama seperti yang biru tadi reverb, ini juga punya banyak preset dan masing-masing presetnya ada 2 kalau ini. Dan ada tombol tab-nya. Ya, jadi kalian bisa men-set delay sesuai tempo lagu yang pada saat kalian mainkan. Nah, terus kemudian ada juga yang merah. Yang merah ini apa? Yang merah ini drive. Ya, ini keren banget sih. Gue bilang ini drive-nya ini kalau nggak salah udah ada ininya deh. Apa namanya itu? Ampli simulation ya. Ada speaker simulation. Oh, ada cabinet simulation. Jadi ini ampli sebenarnya. Ampli, kemudian ada cabinet simulation-nya. Ini seperti yang lain juga banyak presetnya dan masing-masing preset ini ada 3 ABC gitu. Jadi kalian bisa save masing-masing preset menjadi ke tombolnya masing-masing. Misalnya yang ini clean, ini drive, untuk yang crunch gitu ya. Ini crunch semua, tapi ini lead crunch gitu. Nanti di preset berikutnya bisa yang lain-lain. Dan masing-masing punya keunikan sendiri. Yang terakhir yang kuning ini adalah modulasi. Modulasi itu ya kayak chorus gitu ya. Dan masing-masing ini ada tab-nya juga. Masing-masing preset sama seperti distorsi, ada 2 tombol. Jadi kalian bisa save kedua tombol itu pada saat kalian memainkan. Nah, ini masing-masing pedal ini terpisah. Bisa dibeli terpisah juga ya. Bisa dibeli terpisah. Nah, selain itu gue pengen ini deh. Mendingan gue nanya aja sama yang lebih memahami ya. Karena ini barang baru banget, gue juga belum ngulik. Bener-bener kita datang, yuk review. Jadi ini video pertama gue mereview produk secara lebih proper. So, nggak berlama-lama kita panggil aja nih, Pak Setiadi. Sekarang gue udah bersama Setiadi Chandra. Kalau teman-teman pasti tahu Lea Chandra.com, ini udah pastilah barang Lea Chandra.com. Oh ya, sebelum gue nanya-nanya, gue mau jelasin sedikit routingnya. Ini dari gitar ini masuk ke mana ya? Sini ya? Iya, ke sini dulu, terus masuk ke ini modulasi, kemudian ke drive, kemudian masuk ke delay, kemudian masuk ke reverb. Dari reverb kita pakai camper ini buat monitor ya, buat monitor. Pakai preset jadi clean. Presetnya clean. Jadi nggak ada sound dari sini yang akan kita dengar nih hari ini. Jadi semuanya murni dari sini ya.
Lu ngapain pakai camper? Ya nggak apa-apa juga Adanya kali, adanya ini. Lagian biar keren video gua. So, kita mau nanya nih, sebenarnya ini gimana sih dibuat ini, kenapa? Dia kan udah cukup populer selama ini. Bener. Dia tuh bikin jadi hardware dan software integration. Oh gitu. Biar orang yang biasa pakai Amplitude pas mau manggung bisa bawa itu preset ke panggung. Oh gitu. Tujuannya itu. Jadi kalau kita rekaman pakai Amplitude, Iya. software, Iya. terus kita bikin presetnya. Iya. Presetnya bisa dipindah ke sini. Betul sekali. Wow. Betul sekali. Dan itu fitur satu. waktu beli ini dapat Amplitude X-Gear versionnya. Jadi X-Gear kalau beli ini dapat yang vibe-nya, itu dapat yang drive-nya, masing-masing pokoknya dapat. Gitu. Dan si plugin ini kalau tanpa ini bisa jalan? Bisa juga. Bisa juga. Dia ada soundnya juga. Ada soundnya juga, benar. Percis kopian gitu. Kopiannya ya. Percis jadi, kopian. Dan itu free. Itu free. Waktu beli ini dapat. Waktu beli itu udah sepaket. Keren banget. Jadi memang dibikin buat tuker-tukeran antara software dan hardware. Oke. Ini bikinan mana sih, Bro? Ini bikinan Aike masih made in Italy, khusus untuk yang ini masih Italy semua. Wow. Jadi build quality-nya pakai kayak bodinya pakai anodized aluminium kan. Keren banget. Wah, keren banget nih. Terus jadi masing-masing alat ini dia terdiri dari 16 algoritma. 16 Masing-masing punya 16 algoritma dan 50 apa 500 ya? Gue lupa tuh 500 preset apa 50 preset tuh. Jadi banyak sih. Masing-masingnya betul. Wow, gila, keren banget. Dan nanti dia komunikasinya pakai USB kan? Komunikasinya pakai USB buat tuker-tukeran itu. Sekaligus alat ini bisa dipakai sebagai audio interface. Wow, jadi ini guys, di sini nih di belakangnya ya, kita lihat nih belakangnya nih. Sorry nih. Ini ada USB-nya nih, ada MIDI-nya juga. Betul. Kemudian ini ada apa ya? Ini ada mono out, bisa stereo out ya. Betul. Kemudian ada MIDI, ada inputnya juga bisa stereo, jadi bisa buat keyboard juga nih. Betul. Bisa buat keyboard dan dia bisa jadi interface karena ada USB-nya. Jadi ini bisa jadi sound card juga, gitu. Ini bisa jadi sound card, kemudian kita bisa pakai dia sebagai interface untuk rekaman gitu. Nah, sekarang kita mau bedah nih satu-satu nih. Oke, kita mulai dari drive dulu ya. Kita pengen tahu kan suara drive-nya seperti ini. Seperti apa? Nah, ini kita mulai dari preset pertama ya, Bro. Preset pertama itu metal. Di sini apa ya? Driven. Ini masih aslinya ya? Masih. Masih aslinya ya? Jadi gua nggak nge-save. Tadi ini masih preset bawaan dari pabrik. Ini pertama Driven dulu namanya. Kita coba dengerin. Ini gue pakai pickup tengah. Mungkin ini nggak tahu buat apa nih. Wah, gila. Panjang sustainnya, padat ya, bright-nya juga dapat. Ini keren banget sih. Ini yang B nih. Tadi gue bilang kan bisa A, B, C nih. Ini kita coba yang A ya. Yang A itu light. Nah ini light, itu tadi yang kita udah coba pertama. Yang ini solo. Wow, ini buat solonya. Sorry, maklum, bukan gitaris. Ini preset pertama, ada preset yang lain, itu ada metal. Ini metal nih, kita coba nih. Wih. Kita coba. Wih, gila. Ini metal 1, metal 2. Lebih heavy, metal yang
Masing-masing kita bisa rubah ya. Kita bisa rubah, nanti kita bisa save. Jadi drive-nya, bass-nya, mid-nya, treble-nya kita bisa rubah. Ini masing-masing punya udah keunikannya lah ya. Ini kelompok metal. Ini model apa ya? Itu model itunya, capsim-nya deh. Oh, ini capsim-nya modelnya. Oke. Itu dia ada 16 kan jalan sih. Oh iya, ini ada 16 nih. Ini jalan nih, guys. Ya, ini ada berapa model nih? Modern, kemudian ada metal, kemudian ada monarch, kemudian ada cat, ada orange, ada yellow, green, diode, blue, booster, edge boost, crush, octavus, purple, fuse phase. Kita coba satu-satu deh. Pakai sound yang pertama deh. Pakai preset yang pertama. Pakai ini deh. Ini pertama adalah model dengan model 1 nih, model capsim-nya ya. Ini modern. Modern, kemudian ini metal. Ini kemudian monarch. Monarch apa ya? Berubah nggak sih? Berubah. Ini cat. Jadi preset yang ini tapi dengan kabinet yang berbeda-beda. Ini orange ya, pasti ketahuan lah orange ya. Terus kemudian ini adalah yellow. Kayaknya yellow gue tahu nih apa nih. Oke, terus kemudian ada green. Terus kemudian ada diode. Ini lebih galak nih. Kemudian ada blue. Kemudian ada booster. Ini mungkin buat ngeboost. Oh ya benar. Ini buat ngeboost nih misalnya posisi lead. Lebih clean ya. Ini boost high nih. Nah, lebih bright. Nah. Mungkin kebutuhan tertentu butuh ya. Kalau ini crush tuh high gain nih kayaknya. Wih, wow. Ini octavus. Emang begitu. Kayak ada kotornya. Ini purple. Ini purple, kemudian ini fuzz phase. Nah, kemudian terakhir big fuzz. Big fuzz tahu lah ya. Tuh 16 ada. Nah, masing-masing preset juga punya soundnya masing-masing nih. Ini misalnya metal tadi udah. Ini UK soft. UK soft dengan orange lah. Harusnya orange nih. UK kalau pakai yellow deh. Nah, ini UK soft, ini UK rock buat rhythm kali ya. Terus ada apa lagi nih? Wah, ini hot. Ini buat feedback-feedbackan nih. So, banyak banget nih guys. Banyak banget. Tapi mungkin ya drive lah ya. Tapi ini wajib sih, menurut gue sih wajib punya sih. Masa nggak punya drive-nya gimana gitu kan. Nah ini terus ke berikutnya deh. Ini kan sound kita dari sini, kemudian ke sini. Nah kita coba, apa namanya ini? Modulasi. Modulasi nih, ini modulasi. Ini coba ya, gue juga belum ngulik nih. Ini apa ya bro ya, model rak ini ya? Ini juga 16 itu tadi ya? Betul, tapi itu bukan capsim. Oke, ini bukan capsim, ini untuk chorus. Oh, berbagai macam jenis modulasi nih, ya.
Oke, ini B-nya. Coba ini clean-nya. Tadi clean-nya adalah Lu bypass aja. Ini ya. Jadi sama, dia ada 16 algoritma juga kesininya. Ini ada 16 algoritma juga, ada gila. Vox macam-macam nih, ada kita nggak bisa coba satu-satu nih. Waktunya nggak cukup. Ini rotari nih. Gear series. Ini tremolo. Ini speednya kita coba. Speednya bisa di tap ya. Gitu. Oke, ini perkaliannya berarti. 1/4, mau note 1/4 atau 1/8, triplet. Apa lagi ya? Step apa di slicer? Oh, ini ada ya vibrato juga ini. Wah, ini filter nih. Asik banget nih. Itu tadi modulasi, lari ke sini, kita bypass dulu. Kita coba delay-nya nih. Delay-nya itu bisa kita tap juga, ini banyak juga modelnya. Ada 16 algoritma ya. Ini vintage tape. Ini berarti mengemulasi apa ya? Mengemulasi delay yang pakai pita. Pakai pita. Terus kemudian ini yang kedua modulation tape. Berarti ada modulasinya nih ya. Wow, ini mixnya kita masih bisa olah. Mau mungkin misalnya nggak terlalu banyak delay. Nah gitu, atau feedbacknya juga masih bisa kita kulik. Terus kemudian ada apa lagi nih? Ada delay analog. Ada, tadi kelihatannya ada shimmer gitu gue lihat. Ini banyak banget sih di sini. Banyak banget, ada pingpong juga kalau stereo, ada pattern. Nah itu terus ada dual, nih dual delay ya. Asik, keren. Ini reverse delay. Jadi ada kayak efek terbaliknya gitu. Kemudian ini ada reverb. Apa ini? Wow, ini kayak apa ya? Plate atau spring verb.
Campuran ada delay-nya juga. Kita bisa panjangin feedback-nya. Ini ada filternya juga. Ini lebih mendem gitu. Nah, itu tadi si delay. Nah, ini terakhir nih. Sebelum kita teman-teman browsing lebih jauh nih soal apa ini terakhir? Reverb. Ini reverbnya. Kayak ada stringnya. Keren ya. Terus ini ada shimmer. Terus ada hall, biasa ya hall ya. Kemudian ada room. Misalnya ini mau ngeblus-blusan lah. Roomnya keren juga nih. Kemudian ada chamber. Wih, terus ada church. Ini kayak di katedral. Terus kemudian ada plate, ya ini standar. Terus kemudian ada spring. Ini spring, ini per. Kalau di ampli gitar zaman dulu tuh ada reverb yang pakai per. Ya. Kemudian ada swell. Kemudian ada gate. Jadi reverb gate. Jadi reverb terus di gate buntutnya. Kemudian ada reverse juga. Wah, gila sih, lengkap banget sih. Wah, ini ada early reflection. Terus yang menarik nih, ini kan ada pre-delay ya. Gue tuh susah kalau delay yang reverb yang nggak ada pre-delaynya, karena ini supaya ada ada space antara direct-nya dengan reverbnya gitu. Jadi kalau misalnya contoh lah ya, kita pakai room. Oke, ini kita mix-nya coba agak gede supaya tahu. Nah, ini misalnya deh. Ini kan di room ya. Nah, ini kan kita cek. Ini misalnya pre-delay-nya dekat, nyampur dia antara direct sama reverbnya. Tapi kalau kita jarakin, misalnya kita ekstrim aja ya, jam 12 nih. Jadi ketinggalan reverbnya. Jadi kalau kita bisa, parameternya kita bisa atur, reverbnya agak di belakangnya direct sound. Jadi direct soundnya nggak tenggelam gitu, nggak tenggelam dalam reverb, tetap jelas note-nya, tapi reverbnya juga dapet. Bandingkan dengan kalau misalnya full. Ini 0 milisecond jadi nyampur, terus sama ini. Gitu. Itu review singkat saya tentang Amplitube X Gear, dan semoga ini bisa menjadi tambahan informasi buat kalian yang lagi nyari pedal gitar, dan tentunya pedal gitar yang bisa jadi audio interface ya. Jadi kalian bisa rekaman loh langsung di sini, ada drivernya, tinggal colok USB ya ke laptop maupun ke ke komputer kalian. Tapi ke handphone nggak bisa ya? Belum coba ya. Kalian beli aja deh, terus dicoba, terus kasih tahu ke kita ya. Tulis komen kalian, ide kalian kalau ada pengen mereview produk apa, tulis di bawah ya. Dan jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di review-review berikutnya.